channel. Lupa. Ya ngomong yang benar. Jangan lupa. Terus Like, Like, komen. tahu. Nah. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa jama'ana fi hadhil lailah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Faqala ta'ala fi ayatihil karimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-saumu li wa anna azzibihi. Wa qala aidan lisaimin farhatani farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Shadaqallahul aliyul azim. Hadratal mukarram wal mukarramah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat sunnah tarawih atau hiriyah rahimakumullah. Semoga semuanya selalu diberikan sehat panjang umur, diberikan keberkahan hidup, diberikan kekuatan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita khatam sepanjang bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah, di mana alhamdulillah doa-doa kita ternyata dikabul oleh Allah. Di mana kita berdoa ketika berada di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sabana wa baligna. Mantak kapadil ngadoa bae. Cek kapadil, ya Allah berkahkan umur kami di bulan Rajab dan bulan Saban, sampaikan umur kami bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Mantak ini kapadil udah masuk Ramadan, awas mun teu taraweh tah. Ya. Artinya doa kita diijabah, alhamdulillah ya. Namun banyak yang senang dengan Ramadan, ada juga yang gelisah dengan Ramadan. Aya nu hayang geura-geura lebaran bae. Kakarak ge puasa sapoe geus status bae alhamdulillah lebaran 29 hari lagi. Padahal baru 1 hari puasa. Maka kalau kita lihat konsep Rasul menyatakan kepada umatnya dengan kalimat-kalimat seandainya. Kata Nabi, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau antakuna sanatu kuluha Ramadan.
Kalau seandainya umatku tahu bahwa Ramadan sangat menguntungkan, niscaya mereka tidak akan meminta 1 bulan, tapi mereka akan minta Ramadan 1 tahun. Lamun 1 tahun Ramadan teureun-eureun karyawan untung kapadil. THR terus cair. Bangkrut urusannya. Ya. Cuman itu kalimatnya kan seandainya, ya. Maka oleh karena itu, walaupun ini hanya 1 bulan, tapi tetap hitungannya mah bagaikan 1 tahun. Kenapa bagaikan 1 tahun? Karena setiap pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1, maka akan dilipat gandakan dari jumlah yang 10 sampai 700, bahkan sampai ribuan dalam 1 kebaikan terutama adalah lipatan di bulan suci Ramadan. Waduh, kalau bicara Ramadan sampai diciptakan lagunya. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Jina ilaika bil ghufran. Wahai Ramadan, datangkanlah kami, umur kami kepada bulanmu, sehingga kami berada di bulanmu. Bil ghufran adalah memohon penuh ampunan. Makanya malam ini kita sedang komanya bahasa Arab sehat wal afiah. Amin. Maka kalau ditanya ini jamaah Gang O pada sepi kemana? Pada koma di mana? Di musola. Tapi kalau komanya di rumah sakit mah pae. Apa koma bahasa Arab? Sehat. Koma itu melaksanakan taraweh di bulan Roma. Bagaimana hadisnya? Man koma Ramadona. Tuh, siapa yang koma di malam Ramadan? Berarti taraweh koma. Ini mah bahasa Arab dengan bahasa Indonesia memang bertolak belakang. Ya, maka insya Allah mudah-mudahan masyarakat tiap malam Ramadan koma di musola. Jadi ini mah komanya koma bahasa Arab ya. Jadi koma itu artinya berdiri tegap melaksanakan sholat sunnah tarawih. Kenapa melaksanakan sholat sunnah tarawih? Karena kata Nabi, gufiro lahu mataqaddama min dambi. Maka seluruh dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membuat kita rindu dengan Ramadan. Inilah yang membuat kita betah dengan Ramadan. Karena di bulan ini berapa banyak amaliyah yang dilipat gandakan. Berapa banyak dosa-dosa yang diampunkan. Juga berapa banyak setan-setan yang diborgol. Tapi sering saya ditanya, Pak Ustadz, katanya bulan puasa setan diborgol. Tapi jaloba bae teh setan. Tanya aja yang tengah ada setan. Ya kan? Katanya banyak setan. Karena apa? Karena selama masih ada orang Islam yang tidak puasa, selama itu juga pasti banyak setan yang copot dari bor. Kecuali seluruh umat Islam tanpa kecuali puasa, baru di situ setan semuanya di bor. Ini makan nggak puasa, yaitu setannya lolos. Gitu ya. Nah, maka oleh karena itulah hadirin jamaah rahimakumullah, maksud hadis digemboknya setan adalah bagi kita, diri kita masing. Kapadil puasa berarti menggembok setan yang ada di sekitar kapadil. Adapun setan di Aceh lain deui urusan eta mah. Gitu ya. Jadi masing-masing kita digoda oleh setan. Dan kalau kita berhasil dari mulai datang fajar, imsak sampai terbenam matahari, di situ ada rahasia yang selama ini tidak pernah kita tahu. Maka kata Nabi, lisoimin parhatani. Bagi orang yang berpuasa akan diberi 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama kata Nabi, inda iftorihi. Pada saat berbuka puasa, terserah itu mah ya, mau Allahumma lakasumtu tenan naon, mau Allahumma barik lana, enggak ada masalah. Yang penting mah ngabatalan. Ya, maka kalau kapadil lelempangan, teu mawa cai, teu mawa permen, teu mawa korma, teu mawa nanaon, bawa pemajikan.
Jeung naon? Jeung ngabatalan di jalan. Itu. Hah? Teu boga? Waduh, bahaya. Makana nih kesempatan nih Kapadil. Wa du'auhu mustajabun. Orang yang berdoa di bulan Ramadan pasti diijabah. Ulah es bae. Itu ya. Nah, maka kenapa orang bahagia saat buka puasa? Karena tidak sedikit kita digoda dari waktu siang. Hampir kita ke warteg, hampir kita ngopi, hampir kita nyusu. Dipertahankan terus. Begitu beledug datang maghrib, di situ kita akan bahagia. Alhamdulillah lulus juga nih. Alhamdulillah tamat juga lu. Tapi kalau dia jebol tadi siang, tadi pagi, saat buka puasa ngumpul dengan keluarga, di dalam hatinya kecewa. Kenapa? Karena sebenarnya mah Kapadil tidak puas. Atau biasa be pura-pura lulus ya. Ayah sini dong, ini rujakna, horeng geus keur beurang ngarujak. Kan begitu tuh. Tapi bagi orang yang puasa, siangnya dia melewati jihad, maka maghribnya dia lulus, disitulah merasa bahagia. Tapi orang yang tidak puasa, kecewanya adalah pada saat datang waktu maghrib. Makanya nggak usah kita nungguin bedug, nggak usah. Karena selama ini bedug aman. Ini mah ditanya lagi ngapain? Nungguin bedug. Ngapain bedug ditungguin? Emang mau kabur kemana tuh bedug? Nggak taunya mah nunggu adzan maghrib. Makanya yang pertama nih puasa itu tidak boleh ngeliatin makanan, satu. Yang kedua nggak boleh ngeliatin jam. Itu aja dua tuh. Kalau kita ngeliatin jam pasti nggak akan sabar. Dilihat jam 5, kebal kene amat tak diputar kayak kuaing ya kan. Sampai ada bahasa ngabuburit lantaran nggak burit-burit kan. Ya udahlah, saya mau ngabuburit, padahal mah diuk bae ge di imah burit pasti. Iya, nggak ditungguin bedug, udah pasti datang waktunya mah dipukul. Ketika nggak ada yang adzan, tetap maghrib datang. Ya, kadang-kadang kita menunggu waktu, menunggu maghrib, menunggu segalanya, termasuk menunggu lebaran. Padahal tanpa ditunggu itu semua akan datang. Yang jadi masalah, umur kita ini nyampe apa tidak ke lebaran, nyampe enggak ke nuzulul Quran, nyampe enggak ke maghrib. Ini semua jawabannya hanya satu, yaitu dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Wa du'auhu mustajabun. Karena doanya orang yang berpuasa tidak ada yang tidak diijabah. Semuanya yakin diijabah oleh Allah Subhanahu. Semakin bertambah malam, semakin bertambah pahalanya. Maka semakin bertambah pahalanya, semakin bersih manusia dari segala dosa. Maka inilah dibakar semua dosa kita di bulan suci Ramadan. Maka kebahagiaan yang kedua adalah inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa akan diberikan kebahagiaan yang kedua. Kapan? Pada saat bertemu dengan Gusti Allah Subhanahu. Tapi bukan di alam dunia Pak bertemunya, tapi nanti di alam surga. Itu pun kalau masuk. Lalu bagaimana cara untuk masuk surga? Nah, ayatnya jelas. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka syaratnya bawalah sebanyak-banyaknya amalan solihah, yaitu amal mudah-mudahan termasuk puasa dan juga tarawih yang ada di Ramadan ditulis sebagai amal soleh. Sodakoh walaupun 1 biji korma Bapak di bulan Ramadan, ulah sieun ka Padil. Letik eta korma lah sagede jempol, tapi di akhirat bisa 10 meter lebarna eta korma. Walaupun kolek 1 mangkok bulan Ramadan disodakohkan, tapi di akhirat mah dibalas menjadi 70.000 mangkok. Mangkok nageh teu katangkep kuleungeun. Pokoknya ngojai be dina kolak urusan. Ya. Jadi intinya apa? Intinya jangan menyepelekan kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Makanya orang berlomba-lomba
Datang ke musola, yang ngirim korma, yang ngirim kolak, yang ngirim kue. Kenapa? Yang diberi manfaat, yang memberi lebih manfaat. Lebih manfaat mana? Lebih manfaat yang memberi. Kalau yang memberi mah dia punya tabungan di akhirat. Kalau yang diberi mah sebeh beteng nah. Nah, tuh gitu. Jadi sama-sama menguntung, sama-sama untungkan. Kalau yang diberi mah untungnya dunia, kalau yang memberi mah untungnya akhirat. Tapi manusia datang silih berganti. Sesekali kita diberi, sesekali kita memberi. Insya Allah itu. Maka oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita dari malam ini dan seterusnya harapan kita diberikan sehat wal afiah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallah wa iyyakum azmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.